Salah kok bangga? Pangeran Inggris bangga bunuh 25 Muslim Afghanistan. Nyatanya Amerika Serikat dan Baratlah pelanggar HAM berat. Pangeran Inggris Prince bangga bunuh 25 orang selama bertugas di Afghanistan. Portal Islam ID. Pangeran Harry dari Inggris telah mengungkapkan bahwa dia membunuh 25 orang selama menjalankan tugasnya sebagai tentara Inggris di Afghanistan. Pangeran Harry menjadi tentara Inggris selama 10 tahun dan melakukan 2 kunjungan ke Afghanistan. Dia adalah seorang pilot helikopter dan telah melakukan 6 misi yang mengakibatkan pengambilan nyawa manusia. Menurut autobiografinya, seperti dikutip dari The Telegraph, dia menambahkan bahwa dia tidak memandang 25 orang sebagai orang, melainkan melihat mereka hanya sebagai budak catur yang telah dikeluarkan dari papan. Itu bukan angka yang membuat saya puas, tapi juga tidak membuat saya malu, katanya dalam autobiografinya. Ini adalah pertama kalinya Pangeran Harry mengungkapkan berapa banyak orang yang dia bunuh selama dia menjadi tentara. Pangeran berusia 38 tahun itu berada di urutan ke-8 tahta Inggris. Pada 2020, dia dan istrinya Meghan mengundurkan diri dari tugas kerajaan yang sejak itu terlibat dalam perseteruan publik dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Pangeran Harry menumbuhkan bahwa saudara laki-lakinya Pangeran William ini pernah meninjau dan menjatuhkannya ke tanah ketika bertengkar. Harry telah lama dianggap sebagai sasaran serangan kelompok teror, baik karena statusnya sebagai anggota senior keluarga kerajaan maupun karena penempatannya di Afghanistan. Pasukan Inggris dikerahkan di Afghanistan pada 2003 sebagai bagian dari koalisi pimpinan Amerika Serikat dan NATO melawan Taliban setelah serangan 11 September di Wad dan target lainnya di Amerika Serikat. Dan 2001, pasukan Inggris secara resmi meninggalkan Afghanistan setelah lebih dari 1 dekade pada 2014. Sementara pasukan Amerika Serikat telah berakhir berangkat pada Agustus 2021, tepat ketika Taliban menggulingkan pemerintahan Afghanistan yang didukung NATO dan mendapatkan kembali kendali atas negara tersebut. Korea Utara, Amerika Serikat dan Barat bicara soal penegakan hak asasi manusia di Afghanistan, sementara mereka melanggarnya. Pertemuan yang dilakukan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini untuk membahas situasi Afghanistan mendapat kecaman dari Korea Utara. Mereka menyebut ia telah mengolok-olok komunitas internasional dengan standar ganda Amerika Serikat dan negara-negara Barat dalam menangani kejahatan kemanusiaan. Dalam sebuah pernyataan yang dibuat di situs Kementerian Luar Negeri pada Rabu 22 Juli, Korea Utara mengatakan bahwa dan Barat berbicara tentang menghormati hak asasi manusia ketika mereka mengabaikan tindakan kejahatan hak asasi manusia mereka sendiri dan sekali lagi mengejek masyarakat internasional. Secara umum, sudah menjadi kebiasaan bagi mereka yang melakukan kejahatan untuk tetap diam karena takut kesalahan dan identitas mereka terungkap. Tetapi logika emosional seperti itu tidak bekerja untuk mereka, kata pernyataannya tersebut seperti dikutip dari Yonhap. Korut kemudian mengkritik apa yang diklaimnya sebagai kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Barat tersebut, yaitu memaksa sekitar 47.000 penduduk yang damai dan puluhan ribu anak-anak di Afghanistan dalam kematian yang salah dan menghasilkan lebih 10 juta pengungsi. Kementerian Luar Negeri menyebutkan hal itu sebagai cara berpikir yang sama dengan para kolonialis yang dengan sembrono membantai penduduk asli musuh dengan senjata dan pisau, lalu mengatakan sebagai penduduk demokrasi. Pernyataan korup menyatakan pertemuan DKPBB diadakan Jumat lalu untuk membahas situasi di Kabul secara berada di bawah kendali Taliban setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari negara di dilanda perang akhir bulan lalu. Pada pertemuan tersebut, DKPBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang mempengaruhi mandat misi bantuan PBB di Afghanistan, di mana ia menyerukan pentingnya pembentukan pemerintahan eksklusif menegakkan hak asasi manusia. Tewaskan 10 orang, Amerika Serikat akui salah dalam serangan di Afghanistan.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat meminta maaf atas serangan pesawat tak berawak di Kabul, Afghanistan pada 29 Agustus. Militer Amerika Serikat mengakui bahwa serangan itu adalah sebuah kesalahan. Serangan itu menerjunkan kendaraan yang salah sehingga menewaskan 10 warga sipil. 7 diantaranya adalah hak-hak anak-anak berdasarkan hasil investigasi kendaraan tersebut, bukanlah ancaman terkait dengannya. Saya menyampaikan bela sungkawa terdalam saya kepada anggota keluarga yang masih hidup dari mereka yang terbunuh. Kami meminta maaf dan kami berusaha untuk belajar dari kesalahan. Jenderal Tinggi Komando Pusat Amerika Serikat menjelaskan serangan itu terjadi lantaran militer Amerika Serikat mengira kendaraan tersebut merupakan ancaman saat Amerika Serikat mencoba mengevakuasi warga Afghanistan. Dia juga menyampaikan permintaan maaf itu lantaran pasukan salah sasaran. Saya menyampaikan permintaan maaf yang tulus, katanya. Amerika Serikat harus berkomitmen untuk melakukan penyelidikan penuh, transparan, dan tidak memihak atas insiden ini. Siapapun yang diduga bertanggung jawab pidana harus diadili secara adil, kata aktivis Amnesty International Brian Kastner. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.